Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan." Saudaraku, apa yang biasanya dilakukan orang ketika ia ada dalam situasi sulit dan sungguh-sungguh terdesak? Ya, biasanya ia akan segera mencari pertolongan kepada teman-teman dekatnya, kepada orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Tentu saja itu sesuatu yang sangat manusiawi, di mana kita meminta pertolongan kepada mereka yang lebih kuat dan lebih mampu dari kita. Namun tahukah Anda bahwa tindakan seperti itu seringkali justru tidak dikehendaki oleh Allah? Loh, kok bisa? Mari kita belajar dari kisah orang Israel dan Yehuda ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang berat, ketika mereka menghadapi tantangan yang sulit, apa yang mereka lakukan? Dari bacaan kita dalam Yesaya 30 ini, jelas di sana diceritakan bagaimana orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda itu justru mencari pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada Mesir. Mengapa Mesir? Karena Mesir pada waktu itu dianggap sebagai sebuah negara adidaya, negara yang kuat dengan persenjataan yang modern dan canggih, serta memiliki kekuatan tentara yang dahsyat. Orang Israel dan Yehuda berpikir dengan meminta pertolongan kepada Mesir, maka masalah yang mereka hadapi akan selesai. Sebab peperangan itu pasti akan dimenangkan oleh persekutuan antara mereka dan Mesir. Secara hitung-hitungan matematis, memang kekuatan mereka akan menjadi dahsyat dan peperangan itu pasti dapat mereka menangkan. Tetapi ingat bahwa ada yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari Mesir, yaitu Allah. Nah, inilah yang dilupakan oleh Yehuda dan Israel. Mereka menganggap bahwa Allah tidak lagi berkuasa, Allah tidak lagi sanggup untuk menolong mereka, sehingga mereka perlu meminta bantuan bangsa lain yang lebih kuat dari mereka. Tapi tampaknya tindakan yang dilakukan oleh mereka ini justru dianggap sebagai sebuah kekejian di mata Tuhan. Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa pemberontak, bangsa yang tidak mau mendengar pengajaran, dan oleh karena hal itu kemudian Tuhan justru menyerahkan mereka kepada lawan-lawan mereka yang tangguh dan kuat, sehingga mereka menjadi takluk olehnya. Mengapa kok Tuhan mengizinkan hal itu? Jelas bahwa tujuan dari semua itu agar Yehuda dan Israel tahu bahwa pertolongan bangsa-bangsa itu terbatas. Pertolongan mereka itu tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ada aku, ada Allah yang sanggup menolong lebih dari siapapun. Semua itu bertujuan supaya Yehuda dan Israel tahu bahwa mereka punya Allah yang dahsyat, mereka punya Tuhan yang luar biasa. Sayangnya mereka justru membelakangi Allah dan lebih memilih
untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya dalam teks yang tadi kita baca, Tuhan mengingatkan bahwa ketika mereka bertobat, artinya mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa, maka Allah akan bertindak untuk mereka. Bahkan ketika mereka tinggal diam saja, keselamatan akan datang ke dalam dirinya. Bahkan ketika mereka menghadapi musuh dengan tenang, justru disitulah letak kekuatan mereka. Bukan karena merekanya, tetapi karena Allah yang ada di belakang mereka. Tetapi sekalipun Allah berbicara demikian, saudaraku, Yehuda dan Israel menganggap semuanya itu tidak penting, sehingga mereka membelakangi Allah dan mencari pertolongan manusia. Jika kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah hal yang sama seringkali juga kita lakukan? Berapa kali kita mendengar firman dan berapa kali kita mendengar janji-janji Allah yang luar biasa, yang menyatakan pertolongan dan mukjizatnya, namun sesering itu pula kita melupakan dan mengabaikan janji Allah dan mencari pertolongan yang datang dari manusia yang terbatas. Itulah sebabnya seringkali kita tidak menemukan jawaban atas masalah kita. Itulah sebabnya kita seringkali justru semakin terpuruk dan tidak bisa keluar dari sana. Kenapa? Karena sesungguhnya kita menggali lubang untuk diri kita sendiri, sebab kita melupakan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Belajar dari semua hal tersebut di atas, saudaraku, mari kita menaruh iman kita kepada Allah dan yakin sepenuhnya bahwa pertolongan Dia tepat pada waktunya dan pasti yang terbaik. Kiranya renungan ini boleh meneguhkan iman kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti Engkau. Oleh sebab itu kami menaruh iman kami kepadamu dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya, berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
hanya kami mau percaya Tuhan.